Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Dwi Laksmi, pemakalah kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya aliran-aliran dalam akidah Islam. 1. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy yang dilukiskan sebagai orang dermawan. Kedermawannya terbukti ketika ia pernah memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar untuk perang Tabuk. Ia juga sangat berjasa dalam pengkodifikasian Al-Quran menjadi mushaf. Sebagaimana yang dibaca oleh jutaan umat Islam di dunia, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tantangan keras muncul dari Muawiyah yang menuduh Ali terlibat dalam terbunuhnya Utsman. Perseteruan tersebut akhirnya melahirkan Perang Siffin. 2. Dampak arbitrase. Kekisruhan politik akibat terbunuhnya Utsman pada tahun 35H berlanjut di masa Ali. Kekisruhan ini mencapai klimaks dengan meletusnya Perang Jamal 35H atau 656 Masehi. Namun, Amr bin As hanya menyetujui perjatuhan Ali dan menolak perjatuhan Muawiyah. Mereka membentuk kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Muncul lagi aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak mukmin juga tidak kafir, namun berada di posisi tengah-tengah. Al-Mazilah baina al-Mazilaitain, yakni posisi antara mukmin dan kafir. Aliran Muturidiyah banyak dianut umat Islam yang bermazhab Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah banyak dianut oleh Islam Sunni lainnya. Latar belakang kemunculan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran Islam di Makkah, kota ini menjadi sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku Quraisy. Namun, saat Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin, beliau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok perdagangan yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Disinilah mulai awal terbentuknya sistem pemerintah Islam pertama, yakni berdirinya negara Islam Madinah. Dari sinilah mulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam. Selanjutnya, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Munculnya perselisihan. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat Khilafah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat paling tidak ada 2 perang besar pada masa itu. Perang pertama adalah Perang Jamal, bisa disebut dengan Perang Unta, yang terjadi antara Ali dan Aisyah, yang dibantu oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Faktor penyulut Perang Jamal disebabkan oleh kebijakan Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Talha. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ajaran-ajaran pokok dalam aliran akidah Islam. Ajaran-ajaran pokok ini adalah pemikiran-pemikiran atau keyakinan mereka terhadap sesuatu hal yang telah mendoktrin mereka atas aliran tersebut. Ajaran-ajaran pokok dalam aliran Khawarij yaitu khalifah, imam, dan dosa. Mereka percaya bahwa seseorang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, maka mereka dianggap kafir dan kekal di dalam neraka. Kemudian, mereka meyakini bahwa khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari Khalifah Utsman bin Affan, itu sudah menyeleweng. Selanjutnya, Syiah. Inti dari ajaran pokok Syiah adalah berkisaran tentang kekhalifahan. Golongan Syiah
memiliki 5 pemikiran pokok utama atau bisa disebut dengan rukun Islam yang harus diyakini oleh para pengikutnya. Yang pertama, Tauhid. Mereka meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, Al-Adl. Mereka meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Yang ketiga, An-Nubuwah. Mereka meyakini bahwa keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Allah kepada umat manusia. Yang keempat, Al-Imamah. Mereka meyakini bahwa adanya imam yang senantiasa memimpin para umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima, Al-Ma'ad. Mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Selanjutnya, golongan Murji'ah. Salah satu pokok ajaran mereka adalah selama mereka yakin kepada 2 kalimat syahadat, seseorang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukum kafir dan hukuman mereka ditangguhkan. Artinya hanya Allah yang berhak memberi mereka hukuman di akhirat nanti. Yang keempat, golongan Qadariyah. Pokok dari ajaran mereka yaitu mereka mengingkari takdir. Mereka meyakini bahwa segala perkara atau perbuatan yang terjadi itu di luar takdir dan ilmu Allah, dan Allah mengetahuinya setelah perkara itu terjadi. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam firqah atau golongan aliran-aliran akidah Islam. Yang pertama, dari golongan Khawarij. Di antaranya ada Urwah bin Hudair, Nafi bin Al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Dari golongan Murji'ah ada Hasan bin Bilal Muzni, ada Abu Salat Samman, dan ada Dirar bin Muzni. Dari golongan Syiah ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Ammar bin Yasir, dan golongan Ahlul Bait yang menyatakan dirinya adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Dari golongan Qadariyah ada Ma'bad Al-Juhani yang berada di Irak, dan Ja'ad bin Dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salvia Wulandari, pemakalah kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran. Ada 2 macam aliran, yaitu Khawarij dan Murji'ah. Khawarij berasal dari bahasa Arab yang artinya keluar. Aliran ini muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semula mereka adalah pengikut dan pendukung khalifah, kemudian mereka menyatakan keluar dan buat kelompok sendiri karena tidak setuju dengan kebijakan tahkim yang diambil oleh khalifah. Secara umum, ajaran-ajaran kelompok ini adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Dosa menurut pandangan mereka sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar apabila ia tidak bertaubat. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya menunda atau menangguhkan. Aliran ini muncul pada abad 1 Hijriah. Disebut Murji'ah karena pada prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke yaumil hisab di akhirat nanti. Faham kaum Murji'ah menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Penyelesaian dosa besar orang tersebut ditunda penyelesaiannya ke akhirat. Kelak di akhirat baru dijatuhi hukuman baginya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.